Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke, jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini teman-teman, aku pengen sedikit sharing sama kalian tentang equipment, gear, atau alat-alat yang aku pakai untuk bikin video YouTube aku. Aku pengen review alat-alat yang aku pakai sekarang dan sekaligus cerita juga sih sama kalian. To be honest, sebenarnya aku tuh udah pengen bikin video ini dari 1 atau 2 bulan yang lalu gitu loh teman-teman. Tapi karena aku merasa equipmentku belum lengkap gitu kan, jadi aku tahan dulu. Well, sebenarnya lengkap yang aku maksud di sini adalah menurut definisiku ya teman-teman, yaitu alat-alat untuk bikin konten. Kalau misalkan untuk filmmaking atau mungkin untuk bikin short film dan lain-lain sebagainya, itu kan kepentingan orang beda-beda. Jadi aku yakin definisi lengkapnya juga beda. Jadi ya udahlah, yang nggak usah pakai lama lagi. Ini adalah Gear YouTube Koko Arvin 2021. Let's go. Oke, jadi alat pertama yang aku pakai untuk proses bikin video YouTube aku adalah kamera ya teman-teman. Karena kalau tidak ada kamera, saya pengen rekam pakai apa gitu loh. Untuk kamera di sini aku ada 2 teman-teman. Nah, yang pertama ini namanya adalah Canon DSLR 550D. Jadi ini adalah kamera pertama aku teman-teman yang aku pakai untuk aku mulai belajar bikin-bikin video tahun 2015 kalau nggak salah. Well, sebenarnya ini bukan kameraku ya, melainkan kamera kokoku yang secara tidak langsung dihibahkan ke aku gitu loh. Jadi waktu koko aku kuliah semester 2 atau semester 3 itu tahun 2012 atau 2013 aku lupa. Jadi dia tuh ada mata kuliah fotografi. Nah dosennya itu nggak kasih dia untuk pinjem kamera sama temen. Jadi ya mau nggak mau harus beli sendiri dong. Nah dulu waktu koko aku awal-awal kuliah aku tuh masih kayak kelas 9 atau kelas 10. Kayak kelas 9 deh kalau nggak salah deh. Masih bocil banget lah pokoknya gitu. Aku pengen pinjem ini nggak boleh. Ya aku dulu nggak ngerti ya temen-temen. Tapi papaku bilang kalau kamera itu adalah benda yang sensitif, yang nggak bisa dipegang ke tangan semua orang. Tapi seiring berjalannya waktu, itu udah mulai boleh dikasih pinjem buat bikin-bikin video. Ya pokoknya waktu kelas 11, kelas 12, kalau misalkan ada tugas-tugas bikin video, atau mungkin tugas-tugas yang video editing, nah aku tuh yang biasa handle temen-temen. Jadi ya disitulah awal mulanya aku kepikiran buat kuliah film. Ya singkat cerita seperti itulah ya. Kok malah jadi ke kuliah film sih? Nggak nyambung dong! Untuk kamera kedua, di sini aku ada Canon PowerShot G5X ya teman-teman. Ini adalah main kamera atau kamera utama yang biasa selalu aku pakai untuk ngevlog, yang selalu aku bawa kemana-mana juga. Ini kamera aku beli tahun 2018 sih. 2018 April, aku inget banget. Emangnya Koko kenapa nggak ngevlog pakai kamera yang pertama aja? Hey, kalian mau tau nggak kamera yang pertama ini beratnya sekitar 3 kg, seriusan deh. Jadi kalau aku kayak gini, ya tangan aku ntar patah. Nah, jadi singkat cerita, dulu tuh aku pengen banget punya kamera yang layarnya bisa diputar gitu kan. Karena dia tuh layarnya nggak bisa diputar, teman-teman. Terus aku juga pengen banget punya kamera yang kecil supaya kalau mau ngevlog tuh gampang. Karena kalau aku ngevlog pakai kamera ini kan agak ribet ya. Berat, terus juga kayak kita nggak tahu apakah komposisi kita seimbang atau nggak di frame-nya gitu. Karena ya layarnya nggak bisa diputar, jadi aku nggak tahu. Terus gimana caranya Koko Arvin bisa beli kamera ini? Jadi singkat cerita, Februari 2018 itu ada satu panitia vlog yang tiba-tiba DM aku di Instagram, teman-teman. Intinya dia tuh ngajakin aku buat ikut serta dalam lomba vlog gitulah. Lomba vlognya itu tentang tuberkulosis, teman-teman. Jadi kayak aku tuh disuruh bikin satu video untuk mengedukasi lah tentang tuberkulosis. Nah, aku mikir kan, aku kan nggak punya basic knowledge atau basic pengetahuan tentang kesehatan gitu loh, teman-teman. Jadi aku mikir kayak, waduh ini bakal susah banget. Malah aku dikasih tahu 2 minggu sebelum deadline lagi. Hampir nggak mau ikut sebenarnya, hampir nggak mau ikut. Cuma aku mikir, oh mungkin ini adalah kesempatan dari Yang Maha Kuasa gitu kan, kesempatan dari Tuhan supaya kalau misalkan tiba-tiba gue menang, gue bisa beli kamera gitu. Jadi akhirnya udah aku ikutan aja. Lagi pula sekarang kan juga udah ada Google gitu kan, kayak segala informasi itu ada di sana semua. Ditambah aku punya tante yang dokter, jadi aku bisa nanya-nanya juga. Itu aku bener-bener kerja keras banget ya teman-teman selama 2 minggu gitu loh. Aku tulis naskah sampai 5 hari, syutingnya juga sampai 4 hari, terus ngeditnya juga 3 hari lebih gitu kan. Terus ya 1, 2, 3, 4, 5 hari berjalan gitu kan, aku nggak dapet kabar apa-apa, aku udah kayak pesimis aja, ya udahlah mungkin gue kalah. Terus sore-sore teman-teman, aku lupa itu tanggal berapa, pokoknya sekitar jam 3, jam 4 sore, aku kan lagi jajan ke warung dekat rumahku kan. Terus tiba-tiba ada telepon dari nomor yang tidak dikenal. Aku nggak tahu siapa tuh, tapi ya udah aku angkat aja gitu kan. Halo, ini siapa ya gitu. Terus orang yang ditelepon bilang, ini dengan Kak Arvin. Aku bilang, iya, ini siapa ya? Oh, kita dari panitia lomba, Kak. Kita mau kasih tahu kalau kakak menang lomba vlog. Aku kayak, what? You gotta be kidding me! Tapi kita nggak bisa kasih tahu ya Kak Arvin juara berapa. Maka dari itu besok Kak Arvin datang ke Monas untuk penerimaan hadiah. Aku bener-bener kayak,
Oh my god, oh my god, oh my god. Aku inget banget, aku dari warung, aku jingkrak-jingkrak pergi ke rumah. Aku teriak, "Mama, aku menang!" gitu. Wah, itu bener-bener memorable moment banget sih asli deh. Nah, besoknya sekitar jam 2 siang kalau nggak salah aku datang ke Monas. Dan kalian mau tahu aku juara berapa? Aku juara 2 terbaik dari sekitar 250-an vlogger yang ikutan. Wah, gila! Aku makanya seneng banget gitu loh. Aku kayak sampai sekarang tuh masih nggak nyangka gitu kan. Dan aku masih ada spanduk ya teman-teman. Nih aku ambil bentar ya. Tada! Tuh. Pemenang terbaik kedua. Dapat 15 juta. Aku bener-bener seneng banget para teman-teman. Udah kebayang pengen beli kamera baru gitu kan. Jadi akhirnya ya udah dari 15 juta ini setengah lebihnya itu aku pakai untuk beli kamera teman-teman. Kamera kecil, kamera vlogging yang layarnya bisa diputer yang selama ini aku pengen. Kalian kebayang gak sih kalau misalkan aku tuh yang kayak udahlah vlog tuberkulosis gue nggak tahu apa-apa, udahlah nggak usah ikutan. Well, aku nggak bakal punya kamera ini. Seriusan nggak bohong. Dari situ aku belajar setiap kali ada peluang tuh diambil aja. Kita kan nggak tahu ke depannya bakal seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalkan ada peluang-peluang kecil meskipun itu peluang sederhana, itu bisa jadi membukakan kita kepada pintu-pintu yang lebih luas. Kalau menurut aku secara pribadi ya. Nah, untuk alat yang kedua, di sini aku ada tripod ya, teman-teman. Jadi tripod itu adalah tempat kamera supaya dia tuh bisa duduk kayak gini. Jadi kameranya taruh. Nah, jadi kameranya taruh sini. Supaya dia tuh nggak goyang-goyang, dia bisa ditaruh di sebuah tempat juga gitu kan. Nah, ini adalah tripod. Nah, sebenarnya tripod aku ada 2 ya, teman-teman. Ini tripod aku yang pertama sama yang sekarang lagi aku pakai. Aku beli baru karena yang ini tuh udah goyang-goyang gitu loh, ya. Ini sebenarnya aku jarang banget pakai 2 kamera sama 2 tripod begini ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan pengen bikin video masak. Kalau bikin video masak itu kan biasa ada kamera yang dari depan sama kamera yang dari atas untuk detail-detail masakannya. Nah, untuk yang detail masakan biasa aku pakai tripod ini sama kamera ini. Ya, jadi aku rasa segitu aja untuk tripod ya teman-teman. Kita langsung move on ke alat berikutnya, oke? Oke teman-teman, jadi alat berikutnya yang aku pakai untuk aku bikin video YouTube aku adalah lighting. Nah, menurut aku lighting ini nggak kalah penting daripada kamera ya teman-teman. Mungkin bisa dikatakan lebih penting ya daripada kamera. Mau semahal apapun device yang kita pakai, entah HP yang berbelas-belas juta atau kamera yang 20-30 juta, kalau misalkan tidak didukung dengan kondisi cahaya yang cukup, itu tidak akan menampilkan gambar yang maksimal. Percaya sama aku. Daripada aku terkesan kayak ngomong doang gitu kan, aku akan cerita sedikit sejarahnya teman-teman. Jadi singkat cerita teman-teman, sebelum ada videografi, itu pertama-tama ada fotografi. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, fotografi itu tersusun dari 2 kata. Yang pertama itu photos, artinya cahaya, dan yang kedua itu grafo, artinya melukis atau menulis. Jadi kalau diartiin secara singkat ya, fotografi adalah ilmu atau seni melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Nah, dari pengertiannya aja itu udah ada kaitan eratnya sama cahaya, teman-teman. Begitu pula dengan videografi. Itu secara singkat ya, kalau misalkan kalian pengen baca artikelnya bisa cari di Google banyak. Nah, untuk aku sekarang, aku pakai 3 jenis lighting ya, teman-teman. Yang pertama ini ada umbrella lighting. Ini lightingnya lumayan gede menurut aku. Kenapa? Karena dia tuh banyak komponennya. Mulai dari light stand, lamp socket, lampunya juga, terus ada payung. Ini adalah lighting yang menurut aku lumayan membantu sih teman-teman. Kalau misalkan aku pengen syuting di ruangan tertutup gitu kan. Karena cahayanya tuh terang banget. Ini aku bakal kasih lihat ke kalian perbedaannya ya. Ini aku kalau misalkan pakai umbrella lighting. Ini aku matiin dulu bentar ya. Tada! Tuh, gimana? Beda banget kan? Jadi ya, segitu pentingnya lighting. Nah, karena umbrella lighting itu harus pakai stop kontak, jadi aku nggak mungkin bisa bawa dia keluar rumah dong. Kalau misalkan aku pengen ngevlog di outdoor gitu kan. Jadi akhirnya aku beli lighting yang ini. Ini adalah LED lighting ya. Jadi LED itu adalah jenis lampunya nih. Kalau kalian lihat dia kayak kecil-kecil gitu kan. Nah, ini disebut sebagai LED. Nah, di sini aku pakai 6 baterai yang ukuran sedang. Ya, pokoknya begitulah. Sebenarnya dia tuh ada baterai khusus yang kayak memang untuk LED-nya gitu loh, teman-teman. Ada. Cuma karena dijual terpisah, jadi aku malas beli ini, mohon maaf. Terus lagi pula aku juga jarang pakai gitu kan, jadi ya udah. Yang ketiga di sini aku ada lampu belajar, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian nonton videoku terus kalian ngeliat lampu yang orange, nah asalnya dari sini.
Well, sebenarnya aku jarang banget pakai ini buat syuting sih. Aku lebih pakai ini kalau misalkan untuk lampu malam-malam atau mungkin lampu tidur gitu kan. Nah, tapi ini bisa jadi alternatif juga buat kalian. Kalau misalkan kalian pengen syuting video tapi kalian nggak punya lighting yang kayak aku, nggak apa-apa, tenang aja. Kalian bisa beli lampu belajar. Ini tuh harganya cuma 50.000 dan lampunya kalau nggak salah 12.000 deh aku beli. Dan menurut aku ini udah oke banget untuk memberikan cahaya yang cukup di video. Ya, jadi aku rasa segitu aja untuk lighting, teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke alat berikutnya, oke? Oke, untuk alat yang berikutnya, di sini aku ada mic clip on atau lavalier, teman-teman. Nih, kalau misalkan kalian lihat di kerah baju aku, ini tuh ada mic sebenarnya tuh. Tada! Ini fungsinya untuk memberikan kualitas suara yang lebih bagus, teman-teman. Jadi semakin dekat ke mulut, akan semakin bagus suaranya. Tapi ya nggak harus sedekat ini juga sih, mohon maaf nih. Terus dia tuh dicolok ke HP. Jadi kayak gini. Nah, di HP itu kita pakai voice recorder. Ya, kelihatan nggak sih? Nah, tuh voice recorder. Jadi suaranya itu akan terpisah dari suara kamera. Well, sebenarnya di kamera pun tetap ada suaranya. Tapi aku pakai audio terpisah ini gunanya ya untuk memberikan kualitas suara yang lebih bagus. Sebenarnya ada banyak banget mic clip on yang lebih mahal, teman-teman. Ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu kan. Tapi ya sekali lagi ada harga ada kualitas. Karena aku cuma pakai yang 50.000 biasa, jadi ya kualitasnya pun juga menyesuaikan harga ya. Nah, kalau teman-teman nonton videonya Leonardo Edwin, kadang-kadang kalau dia ngevlog keluar rumah, dia tuh suka pakai mic yang ada di kerah baju gitu kan. Nah, itu pas aku research, itu harganya sekitar 4-5 juta kalau nggak salah. Aku kayak, mic doang loh. Tapi ya udah, berhubung aku belum butuh mic yang sampai segitu mahal, jadi aku pakai yang 50.000 dulu nggak apa-apa. Oke, alat yang berikutnya di sini aku ada laptop, teman-teman. Ini laptop aku pakai buat kerjaan tugas kuliah, buat skripsian, buat simpen data-data video, buat ngedit video juga selama ini gitu kan. Dan to be honest, laptop ini adalah satu device yang paling aku jaga banget, teman-teman, seriusan deh. Bahkan kalau misalkan aku lagi kerja gitu kan, aku tidak akan membiarkan ada botol minum atau gelas di atas meja yang sama laptop. Dan FYI, ini laptopnya juga udah aku upgrade, teman-teman. Jadi aku tuh udah ganti SSD. Ya, aku sebenarnya agak susah jelasinnya sih, teman-teman. Tapi intinya SSD itu berfungsi untuk membuat kinerja laptop kita lebih cepat. Ya, jadi aku rasa segitu aja untuk laptop karena emang tidak ada yang bisa dibahas lagi, teman-teman. Jadi langsung aja kita lanjut ke equipment yang berikutnya, oke? Mohon maaf, childishnya kumat nih. Ya, seperti yang kalian lihat, teman-teman. Di sini aku ada drone, satu alat yang pengen banget aku punya, seriusan deh. Dan to be honest, sebenarnya ini bukan drone yang bener-bener aku beli baru sih. Melainkan aku bayarin drone lamanya Leonardo Edwin. Ya, pokoknya kalau teman-teman nonton YouTube-nya Leo dari awal sampai sebelum dia kemarin balik ke Amerika, kalau kalian menemukan shot-shot drone terbang, nah itu pakai ini, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian nanya, hah, emang Ko Arvin ada urusan apa sama Leo? Well, ini aku belum sempat cerita sama kalian ya. Nah, jadi singkat cerita, teman-teman, aku ini adalah editornya Leonardo Edwin dari Januari 2021. Terus tiba-tiba Leo tuh pasang instastory kalau dia tuh pengen jual drone yang ini, pengen ganti yang baru dia soalnya. Nah, berhubung aku pengen banget punya gitu kan, jadi aku langsung aja ngomong ke Leo, Le, boleh gak aku bayarin drone-nya dengan cara aku ngeditin videomu sekian belas gitu. Jadi kayak sistem barter gitu lah, teman-teman. Ya, seiring waktu berjalan aku bantuin dia ngedit video gitu kan. Akhirnya drone ini bisa lunas selama Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Well, mungkin terkesan lama ya, teman-teman. Tapi berhubung aku bayarnya pakai barter editan video, ya lamanya di situ. Karena Leo itu kan apa ya? Bukannya jarang kasih video ya, lebih tepatnya nggak semua video dia itu aku yang edit, melainkan ada video-video yang pengen Leo edit sendiri. Contohnya kayak video camping, atau video naik gunung, video-video yang berhubungan dengan alam, atau mungkin kalau misalkan dia merasa dia masih bisa handle itu sendiri, dia bakal kerjain sendiri. Karena ya suka-suka dia gitu kan, dia yang punya YouTube channel, pokoknya aku di sini yang ngebantu aja. Well, sampai detik ini aku udah ngedit sekitar 14 video dia di YouTube sih. Kalian coba cari aja, kalau misalkan di kolom deskripsinya ada tulisan edit by Arvin Hidayat, ya itu artinya aku yang ngedit. Nah, karena aku itu pengen drone-nya lunas sebelum Leo balik ke Amerika, jadi ya kalau misalkan gak keburu, aku transfer. Jadi pas banget, teman-teman, pas dia udah mau balik ke Amerika, drone-nya lunas, gitu.
Nah, kalau misalkan kalian nanya kayak, kok kenapa sih Koko harus bayarin drone yang second? Kenapa nggak beli baru aja gitu kok? Well, sebenarnya kalau ditanya seperti itu, aku bingung banget sih pengen jawab apa. Karena ya, sejujurnya untuk di posisi aku sekarang, kayaknya aku belum mampu untuk beli drone gitu loh teman-teman. Karena drone itu kan harganya nggak murah ya. Kalau misalkan ada kesempatan untuk bayarin yang lebih murah ya kenapa enggak? Toh juga aku masih belajar kan. Ini pun aku juga masih adaptasi sama controllernya dan segala macem gitu loh. Karena aku pikir tuh kendalinya gampang, tapi ternyata enggak teman-teman. Jadi ya hitung-hitung drone Leo ini sebagai apa ya? Sebagai wadah untuk aku belajar lah teman-teman. Untuk aku kenal teknologi baru gitu kan. Nggak masalah kok kalau misalkan kita belum bisa beli yang baru, beli yang second pun nggak jadi masalah. Karena yang penting itu adalah belajarnya. Yang penting itu adalah pengalamannya teman-teman. Oke? Oke. Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini. Aku sebenarnya lebih pengen menekankan ke ceritanya sih teman-teman. Jadi ya intinya semua itu butuh proses. Ya, to be honest, aku punya beberapa alat yang udah cukup oke sekarang. Itu aku bener-bener bersyukur banget ya. Dan ya aku harap semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke? Nama aku Arvin Yusidaya dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Ini sebenarnya tergolong mepet banget ya. Hari ini tuh udah hari Sabtu, teman-teman. Aku baru mulai syuting. Yang biasanya tuh hari Jumat aku udah mulai ngedit. Dari hari Senin sampai hari Minggu, schedule aku itu udah ditentuin dari minggu kemarin. Nah, kalau misalkan ada salah satu aja yang berantakan, atau mungkin salah satu yang nggak beraturan, itu semua itu bisa kacau ke belakang. Schedule tight banget gitu. Aku baru pertama kali ini punya schedule yang padat banget kan, teman-teman. Sebelum-sebelum itu nggak pernah. Jadi harus pintar-pintar manage waktu ya. Ini sejujurnya badan aku tuh udah keringetan, sumpah deh. Tuh, udah keringetan tau gak? Ini udah malamnya masih panas, apalagi kalau siang-siang gitu kan. Ya udah kok beli yang AC portable aja yang pakai air, ntar jadi sejuk. Ya kan aku drone-nya baru lunas, masa langsung beli barang lagi? Tuh tahun 2012 atau 2013 aku lupa. Kokoku. Kenapa sih kalau ngomong yang berulang-ulang tuh kayak aku agak susah gitu loh. Kalian kelihatan gak sih itu keringet-keringet di sini? Aku tuh sebenarnya pengen banget pasang AC kan. Cuma apa ya? Kalau misalkan kita pengen beli kepentingan pribadi, di keluargaku tuh harus beli sendiri. Oke, jadi aku rasa segitu aja untuk lighting. Seperti itu. Nah, jadi to be honest, ini aku harus pakai naskah supaya urutan cerita itu nggak ketukar tau gak? Hanya beberapa video doang teman-teman. Sorry. Jadi ya kebetulan dia pengen ganti dan aku pengen banget gitu. Ini Ya jadi singkatnya, ngomong apa sih, Ben? Udah 9 menit loh, gila. Cuma dari tadi ngomong apa nggak jelas. Cut, nggak mau. Sejujurnya aku tuh udah nggak sabar banget pengen pergi gitu kan, seriusan deh. Aku tuh udah punya destinasinya gitu kan. Udah tahu mau kemana, udah tahu mau ngapain, udah ada alatnya juga semua. Tinggal pergi doang literally gitu. Tapi lagi kayak gini, lagi pandemi seperti ini, saya tidak bisa kemana-mana nih, mohon maaf ya.